Semangat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah penelitian berjudul Effect of Green Logistic Practices on Performance of Supply Chains in Multinational Organization in Kenya. Tujuan dari makalah adalah mengeksplorasi pengaruh praktik green logistik terhadap kinerja rantai pasok di organisasi multinasional. Studi dilakukan pada 10 organisasi multinasional di Kenya dan bertujuan untuk menemukan langkah-langkah perbaikan terhadap kinerja rantai pasok. Kata kunci eco-design, green purchasing, reverse logistic, responsive packing, dan kinerja rantai pasok. Adapun tujuan umum dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh praktik green logistik terhadap kinerja rantai pasok di organisasi multinasional di Kenya dengan mengeksplorasi variabel independen dan dependen yang telah diukur. Eco-design yaitu organisasi harus memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan desain berkelanjutan, desain manufaktur, dan kemampuan produk untuk didaur ulang. Green purchasing, organisasi memastikan bahwa pemasok memenuhi tujuan lingkungan mereka. Reverse logistik meliputi pengembalian produk dan remanufaktur, daur ulang, penggunaan kembali, serta redistribusi. Responsive packaging diartikan sebagai penggunaan bahan pengepakan yang gesit, pengurangan bahan, dan daur ulang. Performance of supply chain, yaitu model pengukuran kinerja rantai pasok dibagi menjadi 4 kategori, yaitu biaya dan daya tanggap pelanggan, waktu aktivitas, dan fleksibilitas. Desain penelitian adalah kualitatif dan kuantitatif dengan informasi deskriptif dan eksploratif. Teknik pengambilan sampel adalah purposive random sampling, yaitu peneliti mengambil sampel seluruh populasi karena mempunyai kesamaan karakteristik pengalaman, keterpaparan, serta satu keyakinan. Uji reliabilitas menggunakan 1% dari populasi untuk menguji kegunaan alat kuesioner sebelum data dikumpulkan. Penelitian menggunakan Cronbach alpha. Jika nilainya sama atau lebih besar dari 0,7, maka variabel dianggap dapat diterima. Hasil tabel 1.1 bahwa reliability coefficient, seluruh variabel memiliki nilai alfa di atas 0,7 sehingga variabel dapat diterima. Tabel 1.2 adalah 80 responden setuju bahwa penghematan biaya organisasi dilakukan melalui product recovery. 50% responden menyatakan improve on-time deliveries meningkatkan kinerja rantai pasok. Tabel 1.3 menyatakan 80 responden menilai adanya kepatuhan yang ketat terhadap sertifikasi ISO. 45% responden menilai lebih banyak peluang untuk menuju inovasi. Tabel 1.4, sebagian besar responden menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja di sepanjang rantai pasok setelah penerapan reverse logistik. Aspek reverse logistik yang paling berpengaruh adalah backward distribution management. Tabel 1.5, 24 responden menilai bahwa mengurangi keluhan pelanggan berpengaruh sangat tinggi terhadap peningkatan kinerja, sementara 16 responden menilai tinggi, dan seterusnya. Tabel 1.6 menyatakan bahwa 22 responden menilai bahwa praktek responsive packaging berdampak sangat tinggi terhadap penghematan biaya, sementara 18 responden menilai tinggi. Tabel 1.7 menggambarkan bahwa dari hasil tersebut responden menyatakan bahwa telah terjadi penghematan biaya selama periode 5 tahun. Dari temuan tersebut terlihat ada korelasi positif antar masing-masing variabel green logistik dan supply chain performance. Berdasarkan Pearson Correlation Analysis, korelasi yang paling kuat ditemukan antara green purchasing dan supply chain, yaitu 0,7723, dan hubungan yang lebih lemah ditemukan antara reverse logistik dan performance supply chain sebesar 0,6933. Model goodness of fit, hasil penelitian menunjukkan nilai korelasi R sebesar 0,753 yang menggambarkan ada ketergantungan linear yang baik antara variabel independen dan dependen. Dengan R square yang disesuaikan sebesar 0,587, model tersebut menunjukkan bahwa praktek eco-design, green purchasing, reverse logistik, dan responsive packaging menjelaskan 58,7% variasi kinerja rantai pasok. Berdasarkan regression coefficient result, menyeratkan bahwa praktik eco-design, green purchasing, reverse logistik, dan responsive packaging merupakan faktor penentu yang kuat dan signifikan terhadap kinerja rantai pasok. Kesimpulannya adalah subkonstruksi paling berpengaruh terhadap kinerja rantai pasok adalah remanufacturing dan recyclability, diikuti dengan attribute waste minimization yang mencakup namun tidak terbatas pada desain product for reuse, reduce use of hazardous material, full disclosure of environmental practices, dan reduce consumption of energy dan material. Praktek green purchasing seperti waste minimization, compliance to regulation, serta keterlibatan pelanggan dan pemasok merupakan beberapa praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh organisasi dalam rantai pasok hulu atau hilir untuk meningkatkan kinerja. Dan reverse logistik berdampak positif terhadap kinerja rantai pasok di organisasi multinasional dengan aspek utama backward distribution yang terkoordinasi, waktu tunggu yang lebih singkat, dan pembuangan sisa atau bahan yang tepat waktu. Praktik green logistics secara signifikan mempengaruhi kinerja rantai pasok di organisasi multinasional, terutama melalui penerapan praktik eco-design, green purchasing, reverse logistik, dan responsive packaging. Opini terhadap penelitian ini adalah peneliti telah menambahkan pengetahuan baru terkait pengaruh praktik green logistik terhadap kinerja rantai pasok pada perusahaan multinasional di Kenya yang sebelumnya hanya berfokus pada aspek green environment.
Berdasarkan pengolahan data, terbukti bahwa praktek ekodesain, green purchasing, reverse logistik, dan responsive packaging secara signifikan mempengaruhi peningkatan kinerja rantai pasok organisasi multinasional di Kenya, sehingga green logistik perlu diterapkan atau diadopsi secara bertahap. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih dan salam logistik.